Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Ada cerita juga nih kalau nggak salah, cerita juga ya sama sobat silaturahim ya. Mama itu pernah ngomong kayak seucap-ucap gitu ya, kayak nggak sengaja gitu ngomong, ini mama pengen Haidar main di sinetron tukang bonek haji nih. Ya. Itu dan akhirnya jadi kenyataan ya, Dar. Itu gimana ceritanya? Alhamdulillah. Jadi waktu masa-masa aku udah mulai mendapatkan pekerjaan kayak FTV, video klip cakrakan gitu. Mama tuh tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, Mama tuh memang ngikutin banget sinetron tukang bonek haji. Mama ngikutin banget. Nah waktu itu kita lagi teleponan, gini-gini, Mama lagi nonton. Mama lagi nonton nih gini film tukang bonek haji. Pingin banget anaknya Mama nih main di sinetron ini. Puduk merindukan bulan mah. Karena aku mikir siapa sih aku gitu loh. Siapa sih aku, udah alhamdulillah Allah memberi kesempatan untuk bisa ke entertain lagi, mendapatkan pekerjaan lagi, udah alhamdulillah gitu. Terus loh kata Mama, nggak ada kata nggak mungkin Nang. Semua orang itu sama. Kalau dia bisa, Haidar pasti bisa. Kuatin doanya. Kalau nggak main-main ke lokasinya, kata Mama gitu, main-main ke lokasinya, siapa tahu dapat kenalan, siapa tahu Mama kan nggak ngerti kehidupan entertain bisa mendapatkan link itu gimana kan, mungkin Mama cuma mikir main-main ke lokasinya, siapa tahu ntar tawarin ya, kita sepertinya mustahil buat kita yang udah dari entertain. Cuman oh ya Mas, amin. 4 hari atau seminggu kemudian dapat telepon dari orang kantor yang produksi sinetron tukang bonek haji, ngabarin. Aku lagi tidur yang bangunnya kesiangan, ditelepon, Haidar syuting ya tukang bonek haji, pakai bahasa yang kasar, prek, aku matiin. Aku pikir bercanda nih, teman-temanku mungkin denger lah kalau orang tua aku pingin aku main di sinetron tukang bonek haji, mungkin dikerjain gitu kan. Ternyata dapat telepon lagi, Dar ini beneran gini syuting di sinetron tukang bonek haji. Oh beneran Pak, gini. Iya beneran. Haidar gimana masalah honornya gimana? Aku ingat banget tuh, spontan aku bilang gratis nggak apa-apa. Dan itu? Nggak pernah bicara lagi soal honor. Aku syuting sampai berbulan-bulan. Aku nggak pingin ngerti bagaimana cara ngambil uangnya, karena aku nggak ngerti juga. Aku nikmatin syuting sampai tayang. Mama seneng banget, keluarga seneng, wah aku seneng banget tuh. Dan ternyata bayarannya besar juga. Alhamdulillah. Tanpa nego, tanpa apa segala macam, ternyata besar juga. Di luar ekspektasi. Dulu aku dibayar segitu udah besar banget gitu buat aku. Alhamdulillah. Combo ya, justru ya malah. Berjalan kurang lebih berapa lama itu? Hampir 3 tahun di sinetron itu. Dari ucapan ibu, ucapan adalah doa ibu itu tanpa hijab, jadi ngomong gitu tiba-tiba langsung. Dan aku yakin tentang itu. Iya, kita juga yakin semua tentang itu, karena yang tadi Haidar bilang, dan kita juga mendengar cerita Haidar dari awal juga. Insya Allah ya, Bismillah, Haidar ini emang sangat-sangat berbakti sama mama papa ya, Insya Allah ya. Di dalam kebaikan yang sedikit terlihat, tersimpan keburukan yang besar yang masih aku tutupin. Masya Allah. Oke, itu cerita tentang Mama Dar. Sekarang pengen tahu sosok. Ada satu hal yang penting. Boleh. Din, yang mau aku sampaikan, Din. Boleh. Ini aku juga keras sama teman-temanku tentang ini. Tidak pernah ada kata salah bagi seorang ibu. Jadi jangan pernah kita sebagai anak itu menganggap ibu ini salah. Dan setinggi apa ilmu kita, setinggi apa pemahaman kita tentang agama, jangan pernah berusaha membenarkan ibu. Maksudnya membenarkan, menyalahkan ibu dengan kebenaran yang kita tahu. Itu kamu berusaha melakukan kebaikan secara agama, tapi kamu lupa kamu termasuk anak yang durhaka. Dan aku pernah mendengar cerita, ada orang yang pergi pesantren sampai ke negeri Arab, ke Yaman, ke Hadramut. Pulang-pulang mereka berusaha membenarkan dengan kesalahan ibunya itu dengan nada-nada yang keras. Ini harus dihindari, karena kita mundur gini. Ibu harus berbuat baik sama anak, karena anak adalah ujian bagi ibunya.
Nah, kita sebagai anak, Ya. ketika mata kita melihat keburukan ibu kita, itu ujian buat kita. Karena bakti sama orang tua itu bukan ada alasan, tapi kewajiban. Kita nggak ada alasan apapun untuk membantah ibu, membenarkan ibu. Bahkan ada nasihat, ada cara. Ketika ibu kita tidak mau sholat, bayangin tuh. Jangan benerin hal-hal yang kecil-kecil. Ibu kita nggak mau sholat, kita nggak boleh nyuruh ibu kita sholat. Dalam sisi dakwah yang kita baik, tapi kita termasuk anak durhaka. Kita termasuk anak durhaka. Caranya gimana? Kita minta kepada orang yang dihormatin sama ibu kita. Minta tolong untuk nasihatin ibu kita. Nah, ini banyak orang yang kelewat batas. Nah, tapi kan maksud kita membenarkan ibu kita. Maksud kita ini kan memberikan yang terbaik buat ibu kita. Kita juga nggak terima dong ibu kita masuk neraka. Itu salah. Itu setan masuk dalam tubuhnya. Itu setan masuk ke dalam tubuhnya yang menciptakan sebuah kesalahan dengan pemikiran yang ini benar, tapi itu mutlak itu adalah sebuah kesalahan. Itu garis yang aku garis bawain banget, yang aku keras banget di antara teman-temanku. Karena banyak orang yang rajin banget, dia berangkat pengajian sana, pengajian sini, ke wali sana, ke wali sini. Itu perbuatan baik, itu perbuatan mulia. Itu perbuatan baik, itu perbuatan mulia, itu kegiatan baik. Tapi tidak lebih baik dibanding silaturahmi ke orang tuamu. Nah, itu tetap harus kita jalankan. Kita silaturahmi ke tempat orang tua. 70 wali yang kita datengin. Satu wali yang menyerupai. Orang tua ini setara dengan 70 wali. Nah, kan capek nih. Kita datang ke 70 wali, tapi kita lupa ke orang tua. Yakinlah, walaupun ilmu agamaku cetek, aku yakin. Sia-sia. Capeknya sia-sia, transportnya sia-sia. Datang dulu ke orang tua, hormatin orang tua, cintai orang tua, bikin orang tua kita senang. Orang tua itu nggak butuh senang dengan uang. Ucapan manis, perhatian. sudah kita jalankan, baru kita jalani. Itu semua manfaat. Paham nggak maksudnya? Ya, paham. Bukan maksudnya sia-sia, bukan. Tapi Betul. ini ketika udah dijalankan, semua itu akan bermanfaat. Gitu. Begitu juga pengajian, datang ke dalam acara kajian, dalam ke acara musyawarah Islami, apa semua. Itu perbuatan baik. Betul. Banyak orang yang menyalahartikan dengan lagu yang lagi hit. Man ana. Siapa aku tanpa dirimu, guru. Siapa guru pertama kali? Ibu. Ya, memang kita harus mencintai guru kita dibanding semuanya. Oke, buat kalian yang menganggap orang tuamu bukan guru. Kalau buat aku, guru pertama kali adalah orang tua. Aku bisa mengenal semua ulama karena ibuku. Masya Allah. Jadi siapa orang yang patut aku hormati pertama kali di dunia? Mamaku. Aku punya banyak guru. Tapi bagaimana aku bisa mengenal mereka? Siapa yang ngajarin aku adab? Siapa yang ngajarin aku harus hormat sama guru? Mamaku. Berarti siapa guru pertama? Mamaku. Lagu Man Ana yang dimaksud adalah siapa aku tanpa dirimu, guru. Buat aku adalah siapa diriku, orang tua, mamaku. Jadi setiap kali ada lagu Man Ana, yang terlintas adalah ini mama. Ini mama. Bukan ya karena guru pertama kali dan guru sampai saat ini. Seperti itu. Dan ini thank you banget sih sebenarnya. Satu tamparan sih buat gue juga. Buat gue. Mungkin sobat silaturahim juga merasakan ya, maksudnya kayak ada keakuannya manusia, jumawanya kita nyari kesana kesini mungkin, tapi sampai melupakan yang di rumah. Justru surganya ada di rumah. Astagfirullahaladzim. Oke, Dar, mama kan kuat banget, dan orang yang tidak mau terlihat lemah sama Haidar. Walaupun Haidar nggak pernah cerita, mama tahu sebenarnya yang dirasakan Haidar di Jakarta. Haidar lagi kenapa-napa, mama tahu. Tapi Haidar pernah nggak ngeliat mama nangis? Pasti pernah. Tapi ada momen dimana nangisnya mama ini menjadi sebuah sifat yang nempel ya. Jadi kayak melihat mama nangis, sering mama ini terlihat kuat, itu perihal di depan anaknya. Cuman mama ini cengeng. Ya pasti kayak waktu ditinggal sama ibunya meninggal, wah itu nangis, kita melihat. Terus mama ini ketika ngelihat ada orang susah, itu nangis. Dan mama tipikal orang yang selalu ingin memberi walaupun mama tidak punya.
Masya Allah. Apapun nyari, apa ya buat ngasih orang bajunya, apa ya, kerudung, apa segala macam. Itu tipe mama. Cuman yang menjadi sifatku ini, tangisan mama ini ketika aku sama kakak berantem. Mama nangis. Lebih baik bunuh mama, lebih baik bunuh mama. Yang pada akhirnya menyebabkan aku sama kakak itu tidak pernah berantem. Mama selalu bilang, kakak ini adalah pengganti abimu di dunia. Jadi kalau kamu bisa hormat sama kakakmu, mama bangga. Begitu juga ngomong kakak sama kakak. Kalau kamu bisa menyayangi adikmu, kamu bisa hormat sama adikmu, mama tenang, mama bangga. Nah, itu dulu masa-masa kecil kita ketika kita berantem, mama nangis. Mama lebih baik bunuh mama, lebih baik bunuh mama. Ya, akhirnya kita selesai. Ya, sampai detik ini aku sama kakakku tidak pernah yang namanya berantem. Masya Allah. Dan aku sebagai adik yang mengerti kewajiban sebagai seorang adik yang menghormati kakak. Dan kakakku juga aku rasa dia menjadi kakak yang berkewajiban untuk membantu adiknya. Jadi dalam keadaan susah pun kakakku ngebantu aku. Dar, ini makasih banyak loh sekali lagi ya Dar ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau lebih tepatnya please kasih kita saran mungkin atau enggak, kasih kita tips gimana di luaran sana juga sobat silaturahim bisa makin sayang sama orang tua, bisa makin sayang sama mamahnya, bisa makin sayang sama ayahnya. Gimana Dar? Oke. Kalau masalah saran, nasihat, mungkin ini lebih tepat untuk nasihat buat aku sendiri juga, karena kita nggak boleh merasa sudah ada di posisi itu, karena sifat manusia berubah. Betul. Yang selalu ngebuat aku untuk berusaha selalu baik sama mama, sama Abi adalah tidak mau ada penyesalan. Tidak mau ada penyesalan. Ya, tidak ada penyesalan ini menjadi dua sudut pandang, dua akibat. Ketika kita sudah bisa membahagiakan orang tua, aku yakin lah, orang tua ini kebahagiaannya bukan materi. Mereka bisa nyari duit kok. Mereka cuman jor duit. Waktu nggak ada, mereka sedih kok. Gitu. Nah, yang ngebuat orang tua bahagia ini omongan manisnya anak. Yang membuat orang tua bahagia ini anaknya sopan sama orang tua. Orang tua itu menjadi orang tua karena dia dulu pernah menjadi anak dan dia belajar bagaimana cara hormat, hikmat sama orang tuanya. Dan dia ketika menjadi orang tua, dia ini paham, dia ingin dijadikan orang tua sama anaknya. Banyak di luar sana, aku bicara seperti ini juga aku tahu, bukan ngarang gitu. Anak udah ada di posisi mencari uang mudah, rezekinya besar, dia merasa cukup dengan beliin rumah orang tuanya, beliin motor orang tua, beliin ini orang tuanya. Dia hidup bahagia dengan istrinya. Woi, hidupmu setengah. Orang menikah, orang sukses itu rata-rata umur 25-30 tahun. 25 tahun ke bawah lu gimana? Di saat lu belum bisa makan gimana? Di saat lu sakit, orang tua lu nggak selalu punya duit, woi. Utang-utang sana sini. Bawa anaknya ke rumah sakit, bawa anaknya kemana? Ketika udah punya duit dikit, kasih orang tua yang penting kasih. Aku punya tips, bukan tips, buat diriku sendiri. Ketika aku punya duit, seakan-akan, ini mungkin setelah ini kalau mama saat ini nonton, mama akan, oh ternyata gitu anakku. Seakan-akan, aku kasih duitku full semuanya sama mama dan aku minta sama mama. Dan mama pernah bilang, mama kok merasa terus menjadi orang tua ya, Nang? Aku minta uangnya buat beli ini, mah. Mah minta uang, walaupun itu uangku sendiri, tapi keluar dari dompetnya mama. Sumpah, momen itu aku merasa aku senang banget. Seakan-akan aku nggak punya duit, mah ini pegang. Ketika aku lagi sama mama, ibaratnya mama kalau pas ke Jakarta ini sampai aku akan plan 4 bulan lama ini. Ketika dapat uang berapapun aku kasih mama. Mah beli ini dong, mah minta uangnya beli ini, mah minta uangnya beli ini. Itu mama pernah nyeletuk sendiri, mama bilang, wah mama seneng ya, mama
walaupun anak mama udah bisa nyari uang, mama tetap seperti menjadi orang tua, kayak inget masa-masa kecil dulu. Masya Allah. Itu tips buat aku sendiri. Terus untuk orang-orang yang saat ini belum bisa hormat sama orang tua tadi, banyak kok orang yang aku lihat ketika aku datang ke pentingnya kita takziah itu kita sadar. Orang tua kita pasti berat untuk kita bicara seperti ini, berat untuk membayangkan hal seperti ini. Orang tua kita pasti nggak ada, dan ketika nggak ada, kita ciumin orang tua dari kakinya, dari mulutnya, buat apa? Buat apa udah meninggal? Dia nggak kerasa, orang tuamu nggak kerasa. Rasa sayangmu ciumin orang tua ketika orang tua sudah meninggal, orang tuamu tidak kerasa. Jasadnya tok. Dan orang-orang sekitar yang melihat, buat apa? Nah, itu yang ngebuat aku jangan sampai. Kalau masih punya kesempatan aku untuk cium mama, aku cium-ciumin kok mama. Aku cium-ciumin mama. Aku peluk-peluk di jalan, aku gandeng, aku cium-ciumin. Begitu juga Abi. Nah, penyesalan ini bisa menjadi dua. Ketika kita ditinggal orang tua, kita akan menyesal dengan momen tadi. Atau yang namanya usia juga kita nggak akan tahu. Betul. Kita meninggal, orang tua kita juga tenang kok. Orang tua kita tenang, anak kita ini termasuk anak soleh, insya Allah ada di posisi Allah. Ada di posisi dekat dengan Allah, dapat pertolongan Allah. Nah, ini yang menjadi pedoman. Haidar tadi banyak bercerita tentang mama. Sekarang pengen tahu cerita papa Abi ya, menyebutnya Abi ya, manggilnya Abi. Abi, ada cerita, kayaknya ada momen-momen yang paling Haidar ingat nih, Abi. Banyak, momen banyak. Dulu kalau nggak salah pernah cerita juga tentang motor. Yes. Ada cerita tentang motor. Itu gimana tuh? Maksudnya cerita motor gimana? Sebelumnya aku kenalin dulu ya. Boleh. Abi itu sosok orang tua yang rock and roll. Oh, oke. Secara pendidikan agama itu mutlak. Tapi memberikan pilihan kepada anaknya, jangan kamu mengenal agama dari orang tua. Nikmatin. Agama itu nikmat. Sholat itu nikmat. Mengenal Allah itu nikmat. Nah, wah, ini memang orang tua yang mengajarkan kehidupan secara real kehidupan. Jadi Abi ini seorang bapak yang tidak pernah membentak anaknya. Tidak pernah sekalipun mendapatkan pukulan aku dari Abi. Walaupun lagi marah pun. Mama sama Abi. Ini tubuhku, badanku, muka aku nggak pernah sedikit kasar sama mama sama Abi, nggak pernah. Nah, jangan ini satu tips buat orang tua. Bukan dengan cara kita keras kepada anak membuat anak nurut sama kita. Salah. Salah. Karena kami dua bersaudara, sama-sama tidak pernah dikasar, sama-sama tidak pernah dibentak, dan kami termasuk orang yang sangat takut sama orang tua kami. Takut kita bukan karena kekasarannya, takut kita bukan karena kegalakannya orang tua, tapi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, anak. Nah, Abi ini manusia nggak cinta sama dunia. Kenapa aku bisa bilang nggak cinta sama dunia? Nggak pentingannya dengan uang ini besar. Dulu waktu aku SMP apa SMA lupa lah, tapi aku masih ingat momennya banget. Aku janjiin banget mau beli motor itu. Udah sekali dua kali udah pingin beli motor Scorpio tuh. Nyebut merek nih Scorpio nih, motor gede, gagah, keren. Waktu hari hanya mau beli, Abi ini ngebantu orang. Ngebantu entah untuk berobat anaknya, untuk apa nggak ngerti. Kayak uang setengahnya ini untuk ngebantu orang. Masya Allah. Yang borok-borok beli motor Scorpio, akhirnya beli motor yang kecil, smash, second, udah rusak. Itu beli itu. Marah. Tapi ketika kita udah paham, waktunya paham, apa yang dilakukan Nabi ini benar. Masya Allah, Masya Allah. Orang rata-rata punya uang selalu merasa kurang karena kebutuhannya. Hari ini aku udah punya baju, udah punya celana, udah punya mobil, punya uang sedikit, aku pengen ganti mobil. Nah, Abi mengajarkan untuk orang yang gak punya apa-apa, bahkan hari itu belum makan banyak. Hari itu dia butuh uang untuk keselamatan anaknya, untuk obat anaknya, banyak. Apakah kita harus memilih untuk beli motor yang lebih bagus? Apakah kita harus memilih beli mobil yang lebih bagus? Masya Allah. Nah, Abi tipikal orang seperti itu.
Terus mungkin ada momen apa lagi yang mengingatkan Abi juga kemarin sempat sakit Oh ya, juga tahun ya? 2012. Abi sakit apa itu, Dok? Jantung maaf. koroner, Jantung. sumbatan jantung. Abi sakit itu sekitar 2 bulan di rumah sakit. Nah ini ceritanya sedikit panjang sedikit, aku persingkat. Waktu Abi jatuh sakitnya itu dibawa sama orang-orang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Semarang. Nah berjalan sekitar 2 minggu di situ, semakin buruk kondisinya. Semakin buruk, semakin ngos-ngosan, nggak bisa nafas apa segala macam. Pada waktu malam itu Abi bilang sama kita anak-anaknya untuk Mama telepon sebentar, nanti kita lanjut. Coba ngomong dulu Dini. Assalamualaikum Tante. Ini sehat. Ini aku Mbak Dini, Dini, lagi- Mbak Ade di dalam. Iya. Jadi Haidar lagi syuting, Tante. Iya. Ini- Soalnya tadi kan katanya sama Mbak Ade, kok tahu-tahu ada Dini di situ. Suaranya Mama masuk loh nih, Ma. Ini kita loudspeakerin ya, Tante ya. Tante. Jadi ini kita lagi syuting. Mungkin Haidar yang akan melanjutkan ya. Jadi ini acara hari ini itu syutingnya adalah ridho Allah, ridho ayah ibu. Hari ini aku, teman-teman semua di sini, sobat silaturahim, dapat cerita yang masya Allah luar biasa sekali Amin. dari Tante sama Haidar. Aku, Ya. aduh aku jadi yang syahdu, maaf Tante. Tapi Haidar tuh sangat-sangat menceritakan kenangan sama Tante, perjalanan bersama Tante Iya. yang masya Allah Haidar sayang banget sama Tante. Iya, Dan ini Haidar mungkin ada yang pengen disampaikan sama Haidar. Jadi Haidar, aku tuh pengen Haidar ngomong nih Tante, tapi kayak Haidarnya diam-diam aja. Tante, kalau Haidar ini emang tipe yang tertutup ya sebenarnya Tante ya? Kalau sama Tante, Papa bicara sih. Bicara ya. Iya. Tante, Haidar ini gimana sih sama Tante? Pengen tahu kita. Ya, Masya Allah. Halo. Kok tiba-tiba mati? Matiin dulu, nanti telepon lagi. Oke. Sinyal mungkin. Sinyal ya. Baik. Oke. Halo, ya. Assalamualaikum Tante. Maaf keputus tadi. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Sebelum Haidar nanti yang melanjutkan, pengen tahu dari sisi Tante, tentunya mamanya Haidar, yang tadi Haidar sudah sampaikan kalau Mama Haidar ini, Tante ini adalah sosok perempuan yang sangat kuat buat Haidar. Amin. Tante pengen tahu Amin, ya Allah. Haidar itu seperti apa sih Tante? Ya, tidak bisa membayangkan saya. Haidar itu Masya Allah sama Tante. Sehari telepon lebih dari 10 kali. Masya Allah Tante. Lebih dari 10 kali. Kalau bilang suara saya berbeda aja dia sudah bingung. Apa mama sakit gitu. Itu Haidar. Apa-apa papa mama mau keluar rumah, mama doain ya mah itu selalu. Itu walaupun dia di Jakarta, saya di Semarang, itu gitu setiap hari. Mau mandi ya mah, nanti mau syuting mah, doain mah. Masya Allah. Itu setiap hari. Sebentar ya mah, sholat dulu ya, nanti teleponnya disambung lagi. Itu setiap hari. Masya Allah. Sampai HP sampai tidak pernah saya matikan. Karena kalau tidak dengar suaranya Haidar juga saya bingung. Masya Allah. Apalagi kalau pas telepon HP dipegang sama temennya. Loh, Haidar kemana gitu. Haidar kena apa gitu, saya sampai bingung. Itu waktu kemarin sakit kakinya juga rasanya pengen nyusul ke Jakarta, tapi keadaannya kan corona seperti ini ya, di sini juga ditutup. Ya, mudah-mudahan Haidar tercapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Amin. Selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin. Ini mungkin Tante ada yang mau disampaikan sama Haidar, atau terlebih dahulu Haidar dulu mungkin ya. Haidar ada yang Udah sering. Soalnya gini Tante, tadi tuh kita tuh banyak banget dapat pelajaran banget sih, maksud cerita dari Haidar sama Tante ini kayak
semacam cambukan buat aku lebih tepatnya ya, mungkin atau beberapa dari sobat silaturahim juga ada yang merasakan, karena jarang aku melihat seorang mama atau sampai 20 kali menelpon kalau nggak nyari kemana-mana. Iya. Tapi maksudnya Tante ada perasaan khawatirkah seperti itu atau memang sudah dibiasakan seperti itu Tante? Khawatir juga, terbiasa juga ya. Iya, sampai nomor teman-temannya semua Tante punya. Masya Allah, Masya Nomor Allah. teman-temannya Hidar. Iya. Kalau Hidar masih Tante telepon nggak bisa, Tante telepon temennya sana gitu. Nomor HP-nya Mbak Ade juga punya, Tante. Iya. Ya, Bingung kalau nggak dengar suaranya Hidar sendiri, Iya. bingung gitu. Tante, ini kita mau meminta Haidar, mungkin ada yang mau disampaikan sama Haidar karena Haidar benar-benar luar biasa, Masya Allah Tante. Dari cerita Tante sama Haidar. Amin. Coba Haidar, ini maaf. Tak intung ngintang, anak soleh. Kayak mamah nangis nah. Mas sehat mah. Ini Sehat. karena mamah telepon, akhirnya suara mamah masuk. Ya, Haidar menyampaikan apa yang Haidar jalankan aja sih, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangi. Ya di sini kesekian kalinya Haidar mau bilang sama mama kalau minta ridhonya, Masya Allah. diampuni segala kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun enggak, Amin. dimintain maaf sama Allah tentang kesalahan Haidar sendiri, Amin. mintakan ampun sama Allah, ya wis, dan dimaafin semua kesalahan-kesalahan yang belum bisa membuat mama bahagia secara yang mama inginkan. Kalau anak itu ya Dar, nggak usah dimintain maaf, selalu mama mau maafkan. Ridho itu selalu, maaf itu selalu, nggak usah pakai minta. Amin. Itu ya Nang. Ya khair mah. Pokoknya iya, sehat selalu. Amin. Sampai apa yang diinginkan. Ya, Amin. Hidar seneng, mama seneng. Hidar sedih, mama sedih. Ya. Kalau mama seneng lihat anaknya seneng, mama ikut senang. Ya. Ya wes. Ya wis mah, khair ya mah. Iya. Ya, Nah, assalamualaikum. gimana? Salam ya. Ya mah ya. Itu aja. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah, Haidar. Jadi aku yang nangis, Haidar. Ini kalau nggak di depan orang juga, gue udah. Pecah ya? Gak apa-apa lah pada Haidar. Kalau misalnya emang mau mencurahkan semuanya juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas Haidar, terima kasih banyak untuk waktunya. Sebenarnya pengen banyak ngobrol sama Haidar. Kita kayak belum ngulik semuanya sih. Ini sekali lagi sobat silaturahim, siapapun yang duduk di sini yang sudah bercerita mengenai cerita tentang orang tuanya, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Amin, ya Allah, amin, bisa amin. membuat kita semakin dekat lagi dengan orang tua. Amin ya Allah. Yang habis nonton tayangan ini, yuk peluk sama papahnya. Yang udah lama gak ketemu bisa langsung telepon. Yang udah kangen pulang langsung ke rumahnya. Sekali lagi sayangi mereka, berbakti kepada mereka, dan tentunya Haidar terima kasih banyak, sukses, sehat selalu. Amin. Ya. Oke. Dan tentunya sekali lagi ridho Allah adalah Din, aku mau nambahin sedikit. boleh, Din. Boleh, maaf ya Din. boleh. Ini banyak orang yang malu untuk mengucapkan rasa sayangnya sama ibu. Oke. Percayalah itu setan. Itu setan. Oke. Rasa malu yang ada itu setan. Dan aku pernah Gengsi kan biasanya. setan. Iya, oke. Setan. Itu Oke. setan. Baik. Setan membuat rasa malu ke dalam diri kita untuk mencium kaki orang tua, Oke. mengucapkan rasa sayang-sayang sama orang Iya, tua. iya. Dan ntar setan itu hilang ketika orang tua udah berbaring meninggal. Kamu cium-ciumin. Wah, Mas, percuma. Iya. Percuma. Makanya hilangkan setan itu, istighfar sebanyak-banyaknya, hilangkan setan itu. Akan ada waktu di mana orang tuamu meninggal. Pasti. Dan kita Pasti. semua juga pun akan meninggal. Pasti. Ya. Jadi itu yang mau aku tambahin. Ya. Hilangkan rasa dari setan-setan itu. Oke. Yang tadi Haidar bilang, yuk hilangkan semuanya, minta maaf, peluk, cium mama papa kita. Kalau gitu sekali lagi sayangilah
ayah ibu, karena ridho Allah adalah ridho ayah ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.